Pagi Bu. Pagi Bu. Baik, sebelum mulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu untuk kelas setan jangan pimpin doa. Ibu, saya ketua kelasnya. Oh, sudah ganti jadi. Ya. Baik, kita silakan. Baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik. Kursinya agak banyak. Baik. Sebelum itu, Ibu akan mengecek presensi terlebih dahulu. Adakah yang tidak masuk? Ada Ibu. Siapa? Agustian. Agustian tidak masuk. Prabowo juga Bu. Prabowo juga. Sama Nur Islam juga. Nur Islam juga. Keterangan 3 menit ini apa? Sama Novia Putri. Itu satu orang atau 2 orang? Itu satu orang. Satu orang Novia Putri namanya. Tadi semuanya itu satu orang Bu. Maaf Ibu. Jadi siapa yang udah hadir di pembelajaran Ibu pada hari ini? Lalu akan dimainkan semua nanti yang dari itu ada Doni, Andrea, sama Nurzen. Zen. Nurzen itu satu orang. Ya, satu. Untuk 3 siswa itu keterangannya apa? Ada keterangan Bu apa? Jadi apa? Sudah? Apakah ada yang masih tidak hadir? Tidak ada Bu. Sudah Cukup Bu, cukup. Aku selalu hadir kalau Baik. Ada yang masih ingat untuk pembelajaran kita di minggu lalu? Teks ekspos laporan hasil observasi Bu. Iya, betul. Ada yang masih ingat tentang laporan hasil observasi? Anggi. Anggi. Daripada Anggi yang mungkin coba Intan karena menunjukkan mana yang harus Oke. Teks laporan hasil observasi itu adalah Anggi dari 3 cara kita menyampaikan laporan setelah kita melakukan observasi Ibu. Baik, ada yang dapat menambahkan lagi? Kan? cukup saya setuju dengan Intan. Jadi tidak ada yang Saya setuju dengan Intan Bu. baik. Coba jelaskan lagi apa yang disampaikan Intan tadi. Sesuai sama Intan. Iya, dijelaskan lagi kan? Lupa Bu. Coba Intan dijelaskan sekali lagi agar teman-teman ini ingat. Teks laporan hasil observasi adalah teks laporan atau isi teks yang kita dapatkan ketika mengobservasi sesuatu atau meneliti sesuatu Ibu. Nah, benar ya anak-anak. Coba diulang lagi Rehan. Teks laporan hasil observasi, bagaimana teks tersebut berisikan sebuah laporan dari apa yang kita amati, contohnya mengobservasi sebuah tanaman. Nah, dari mengobservasi itu kita bisa membuat laporan bagaimana tanaman itu seperti apa, bentuknya apa, warnanya apa. Itu kamu tahu Rehan? Nah, itu benar sekali ya anak-anak. Jadi laporan teks hasil observasi adalah teks laporan dari hasil observasi yang telah kalian teliti. Benar yang sudah dijelaskan oleh Intan dan ditambahkan oleh Rehan. Bentar Ibu. Jadi lain kali materinya dibaca lagi. Baik, untuk hari ini kita akan belajar tentang Memahami isi teks deskripsi. Nah, udah ada tahu belum apa itu teks deskripsi? Mendeskripsikan objek Sesuatu. atau sesuatu. Ya, betul. Nah, teks deskripsi ini punya ciri-ciri utama. Ada penggambaran rinci dan jelas, perancangan indera, objek bersifat khusus, bahasa yang konkret dan kiasan. Ada yang mau baca? Anggi Bu. Anggi Bu. Mau baca? Anggi Bu. Baik Bu. Nah, Intan mulu sih. Ciri-ciri utama teks deskripsi yang pertama yaitu menggambarkan rinci dan jelas. Teks deskripsi bertujuan melukiskan objek sekonkret mungkin sehingga setiap detail penting tersampaikan kepada pembaca untuk membangun imajinasi yang utuh. 2. Melibatkan panca indera dengan menggunakan citraan, penglihatan, pendengaran, penciuman, perabaan, dan perasa. Pembaca diajak untuk merasakan langsung
perpindahan sebuah tempat wisata terpilih visi seekor hewan. Itu Bu. Selanjutnya, Andi, boleh Bu. dibacakan dengan diisi anak-anak. Bagian dari teks lain, teks deskripsi ini tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian pendukung dalam sebuah karya yang besar. Andi, Fungsinya adalah untuk memperkuat narasi utama, misalnya dengan menggambarkan latar tempat terus membangun suasana. Tidak ada yang mengambil tokoh. Astagfirullahaladzim. Bu, rehan Bu, dan tentu sama lagi Bu, rehan Bu. Andi, rehat, Mak. Fungsinya adalah untuk memperkuat narasi utama, misalnya dengan menggambarkan latar tempat untuk membangun suasana. Astagfirullah. Sudah. Tidak ada yang mengambil tokoh atau merilis sebuah peristiwa. Ada Bu. Astagfirullahaladzim. Jadi teman-teman mana bisa mendengarkan? Bisa Bu. Nih, contohnya tadi sudah dijelaskan. Ada dua. Coba. Nah, untuk contohnya ada ini tadi sudah dijelaskan. Jelaskan langkah-langkah memahami isi teks deskripsi. Minta tolong dibacakan. Langkah-langkah memahami isi teks deskripsi yang pertama yaitu baca keseluruhan teks. Mulailah dengan membaca teks secara menyeluruh untuk mendapatkan pemahaman umum tentang objek yang dideskripsikan. Kedua, identifikasi objek utama yaitu tentukan dengan jelas apa atau siapa yang menjadi fokus utama deskripsi dalam teks tersebut. Yang ketiga, catat detail indera. Perhatikan catat semua detail yang berhubungan dengan panca indera, penglihatan, pendengaran, peraba, perasa, penciuman. Oke, jadi kita terlihat sedikit. Beri tepuk tangan untuk Tika. Jadi untuk langkah-langkah memahami isi teks deskripsi ini, yang pertama bacalah keseluruhan teks. Yang kedua, identifikasi objek utama. Jadi dalam objek itu kita mau menjelaskan tentang apa? Seperti yang dijelaskan tadi, menjelaskan buku ini bentuknya seperti apa, warnanya apa. Nah, catatan detail indera. Perhatikan dan catat semua detail yang berhubungan dengan panca indera. Nah, untuk tahu bentuknya itu kan kalian harus pegang, harus lihat. Untuk tahu warna itu kalian harus lihat. Itu yang dimaksud dengan detail indera. Nah, kita juga harus memperhatikan pemilihan katanya, menentukan tujuan penulis dari menunjukkan teks deskripsi tersebut. Nah, contoh analisis teks deskripsi singkat bisa dibaca masing-masing. Masing-masing. Masing-masing ya anak-anak. Ibu tidak mau ya Jadi kalian kasus konten. baca sendiri-sendiri kayak tadi tapi tidak jelas, teman jadi tidak mendengarkan dengan baik, kelas tidak kondusif. Jadi diminta untuk baca sendiri dipahami karena di akhir pembelajaran ini ibu akan memberikan tugas. Ayo dibaca. Beri waktu 5 menit untuk membaca dan memahaminya anak-anak. Nanti setelah itu ibu akan memberikan pertanyaan. Lalu Sudah?
adalah teks yang menggambarkan suatu objek secara rinci. Ya. Terus kesimpulan sih kan? Itu bukan kesimpulan, itu pendapat. Itu saya ceritakan dulu. Ya, silakan Kak. Teks deskripsi itu bagaimana kita memahami ciri, struktur dan juga jenis teksnya yang membantu kita bisa lebih kritis dan bagaimana kita bisa mendeskripsikan sesuatu. Ada contohnya buku yang ibu pegang sebelumnya, buku tersebut berbentuk persegi panjang, berwarna ungu dan biasa dipakai untuk menulis. Seperti itu. Iya, betul sekali. Tangan konkretan. Sudah Kak? Sudah Ibu. Betul ya anak. Terima kasih anak sudah menjelaskan. Untuk Anggi, Ya, Bu. setelah pelajaran ini selesai, temui ibu di ruangan dan bawa buku serta pena ya. Ya, Bu, nanti aku baca. Baik. Sebelum menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan ketua kelas kan. Baik teman-teman, sebelum kita pulang, kali ini kita berdoa dulu. Mulai. Doa selesai. Baik, selamat siang anak-anak. Jangan lupa tugasnya jangan lupa temui ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Mana ini? Saya Intan Arum Mustika dengan MPM 2313 nomor 1020 akan membacakan panduan observasi ke-6 keterampilan mengajar bertanya nama seorang guru Vinca Amelia Novia Putri dengan NIM 2353 nomor 1003 tanggal 13 November 2025 waktu 12.55. Topik memahami isi teks deskripsi semester 5. 1. Komponen keterampilan. Kelas 1 komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar. A. Penggunaan pertanyaan sederhana dan singkat, memberi acuan, pemindaian giliran, memberikan waktu berpikir, pemberian tuntunan. F. Memusatkan perhatian. G. Menyebarkan pertanyaan sudah dilakukan. 2. Komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut, pengubahan dengan tingkat kondisi dalam menjawab pertanyaan. B. Mengatur urutan pertanyaan. C. Penggunaan pertanyaan pelacak. D. Meningkatkan linear interaksi. Sudah dilakukan sudah baik. 3. Komponen negatif yang perlu dihindari. A. Mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulang jawaban pembelajar. B. Menjawab pertanyaan sendiri. C. Menunjuk dulu sebelum bertanya. Mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak. Mengajukan pertanyaan ganda. Sudah dilakukan sudah baik. Berikut adalah panduan observasi ke-6 keterampilan mengajar bertanya nama seorang guru Vinca Amelia Novia Putri. Terima